Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang telah Allah limpahkan. Kepada yang terhormat Pak Iman selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Sarah, saya sendiri, Dinda Putri, Muhammad Ahsan, Dafa, Fajar Hidayat, Bahtiar, Sultan, dan Alwan Fauzi. Di sini kami akan memaparkan rancangan kewirausahaan yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai aplikasi mobile yang kami beri nama Freshmart. Baik, di sini ada beberapa bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pendahuluan, lalu gambaran umum rencana usaha, lalu metode pelaksanaan, dan yang terakhir biaya dan jadwal kegiatan. Baik, untuk memaksimalkan waktu, langsung saja kita ke penyampaian pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwan Fauzi akan sedikit membaca tentang latar belakang. Kecanggihan teknologi saat ini tidak dipungkiri lagi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Akses internet yang mudah membuat masyarakat semakin mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya kebutuhan primer. Oleh karena itu, kami termotivasi untuk membuat aplikasi mobile Freshmart. Aplikasi Freshmart merupakan aplikasi belanja online untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan pokok atau primer yang tersedia di pasar dan di beberapa supermarket besar di kota Sukabumi. Masyarakat jadi tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli kebutuhan primer. Cukup terhubung melalui internet dan menunggu barang diantarkan oleh jasa kurir. Sekian dari saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari aplikasi Freshmart ini. Pertama ada tujuan yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, untuk menjadikan aplikasi Freshmart ini menjadi aplikasi yang sering digunakan untuk membeli kebutuhan khususnya di Sukabumi. Yang kedua, membuat pemasaran agar dapat bersaing dengan aplikasi lainnya. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan tujuan utama pembuatan aplikasi ini adalah untuk pemasaran agar dapat bersaing dengan aplikasi lainnya di daerah Sukabumi. Lalu selanjutnya ada manfaat yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, terbiasa menggunakan aplikasi jual beli, di mana masyarakat di Sukabumi masih kurang dalam penggunaan aplikasi jual beli dalam transaksi sehari-hari. Lalu yang kedua, mempermudah mencari produk dan barang, di mana kita dapat lebih mengefektifkan waktu dalam mencari produk dan barang. Yang ketiga, mempercepat waktu transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Hidayat dari kelas 3B Teknik Informatika. Saya di sini ingin membacakan tentang peluang pasar. Target pasar untuk aplikasi mobile Freshmart ini adalah orang-orang yang ingin berbelanja bahan pokok tanpa harus keluar rumah. Selain itu, pengguna yang kami bidik sebagai sasaran ialah warga Sukabumi tersendiri. Saya juga ingin menggarisbawahi tentang orang-orang yang di sini, yaitu ibu-ibu atau ibu-ibu muda yang sibuk untuk mengurus anak tapi ingin mencari bahan pokok bisa menggunakan aplikasi ini. Ini juga sangat membantu untuk para bapak-bapak atau ayah karena agar terhindar dari pekerjaan menjadi tas belanjaan ibu-ibu. Yang kedua, strategi pemasaran. Pertama, jasa. Menyediakan tempat untuk para pedagang di Sukabumi untuk melakukan perdagangan. Mempermudah para pedagang dan konsumen yang menggunakan jasa. Dapat digunakan dalam berbagai perangkat. B. Promosi. Yang pertama, bentuk promosi dilakukan dalam sosial media lokal. Yang kedua, melalui brosur dan media cetak lainnya.
Yang ketiga, mengikuti pameran UMKM Sukabumi. C. Fitur. Yang pertama, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dalam aplikasi. Yang kedua, pembeli yang melakukan transaksi dapat menggunakan fitur pesan antar. Yang ketiga, terdapat mitra penjual dan pihak pengantar pesanan. Yang keempat, biaya admin rendah hanya 2,5% dari harga barang dan ongkir waktu biaya pengembangan. Yang kelima, penjualan dan pembeli hanya dapat dilakukan di daerah Sukabumi. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama persiapan. Diskusi dengan seluruh anggota, survei harga pasar, perencanaan jenis aplikasi, bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang A. Lokasi usaha. Tidak memerlukan karena usaha menggunakan bentuk aplikasi. Yang B. Observasi pasar. Riset ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan oleh konsumen mengenai bahan pokok apa saja yang sering dicari konsumen, serta harga pasar. Harga pasar bahan pokok. Hasil ini akan menentukan pemrograman seperti apa yang akan digunakan serta Pak. Gagal. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama persiapan. Diskusi dengan seluruh anggota, survei harga pasar, perencanaan jenis aplikasi, bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang A. Lokasi usaha. Tidak memerlukan karena usaha menggunakan bentuk aplikasi. Yang B. Observasi pasar. Riset ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan oleh konsumen mengenai bahan pokok apa saja yang sering dicari konsumen, serta harga pasar. Harga pasar bahan pokok. Hasil ini akan menentukan pemrograman seperti apa yang akan digunakan serta tampilan aplikasinya. Setelah melakukan proses persiapan, selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Yang pertama, perancangan aplikasi. Jadi kita akan membuat sebuah beranda aplikasi yang simple tapi juga menarik. Kami ngajuin kata simple dan menarik karena dengan ini dapat mempermudah konsumen dalam menjalankan aplikasinya dan membuat konsumen tertarik dengan tampilan yang menarik. Yang kedua, pembuatan sampel dan uji pasar. Jadi lewat uji sampel ini, kita dapat membuat sebuah evaluasi pada tampilan aplikasinya. Karena mengingat seberapa penting penilaian dari pelanggan agar para konsumen itu tertarik setelah melihat tampilan aplikasi serta beranda aplikasinya. Mekanisme aplikasinya yang simple agar tidak mempersulit konsumen. Dalam uji pasar ini, kita dapat melihat tanggapan dan kritikan konsumen terhadap aplikasi, sehingga kita dapat memperbagus aplikasi dengan saran yang dikasih sama konsumen. Dengan adanya sampel pemrograman awal, kita dapat mengetahui kekurangan dalam aplikasi seperti adanya bug di pemrograman yang kita buat. Yang ketiga, analisa usaha dan kesimpulan. Dari semua tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan, dapat dilanjutkan dengan tahapan evaluasi tentang semua hal yang meliputi metode pelaksanaan. Dari evaluasi yang didapat, ada beberapa kendala yang ada nantinya akan timbul pada saat pembuatan pemrograman aplikasi berjalan. Dengan diketahui potensi masalah yang akan terjadi, dapat dilakukan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir masalah supaya tidak terjadi. Masalah yang terjadi dapat dianalisa dengan beberapa metode yang ada. Dari metode tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada, karena begitu banyak pesaing yang mempunyai aplikasi lebih menarik dan lebih unik. Nah, dari sini, kami dapat mengembangkan ide-ide serta mengimprovisasi pemrograman agar sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat aplikasi yang mempermudah jual beli bahan pokok dengan mudah dan menarik. Dan yang terakhir ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk modal bisnis Freshmart, yaitu yang pertama ada tempat yang dibutuhkan hanya 1, dan itu sewa per bulan, harganya 1 juta. Lalu yang kedua ada PC yang dibutuhkan 5, harga satuan PC-nya 10 juta dikalikan 5 jadi 50 juta. Yang selanjutnya ada meja yang dibutuhkan adalah 5, harga satunya 100.000 dikalikan 5 jadi 500.000. Lalu ada kursi yang dibutuhkan
adalah 8, harga satunya 100.000 dikalikan 8 jadi 800.000. Yang terakhir ada wifi yang kita butuhkan 1 dan dibayar per bulan, harganya 500.000. Adapun jadwal kegiatan, pada kegiatan bisnis Freshmart kami memiliki beberapa jadwal. Yang pertama ada persiapan. Di persiapan ini ada tempat, PC, kursi, meja, wifi, dan pembuatan proposal. Yang kedua ada pelaksanaan program, pembuatan aplikasi, dan uji aplikasi. Dan yang terakhir ada evaluasi, ya, evaluasi program dan penyusunan laporan akhir. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.